Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua, ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik, kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Tuhan selalu menyertai dan memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih untuk pagi yang baru ini. Tuhan sudah mengaruniakan dan memberikan kami waktu dan kesempatan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Yakobus 1 ayat 2-4. Tertulis demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara yang dikasih Tuhan, di tahun 2020 yang lalu, anak kami yang keempat akan kami daftarkan masuk ke sebuah sekolah dasar negeri di kota Praha. Ia sudah belajar di TK dan kini saatnya ia belajar di kelas 1 SD. Tapi sayangnya, usianya saat itu belum mencukupi. Walaupun hanya kurang 4 hari saja dari usia minimal yang dibolehkan. Akhirnya ia harus belajar lagi di TK dan menunggu 1 tahun untuk masuk SD. Syukur kepada Tuhan, karena sekarang ia sudah berada di kelas 2. Bayangkanlah saudara, kalau anak kita terus-menerus ada di TK atau terus-menerus berada di kelas yang sama selama bertahun-tahun. Tentu kita akan merasa kasihan dan ada sesuatu yang tidak beres. Setiap tahun, setiap murid yang belajar secara umum harus naik kelas ke level yang lebih tinggi. Kehidupan iman kita juga dapat diibaratkan seperti seorang yang sedang belajar di sekolah, di mana harus mengalami kenaikan level seiring dengan pertambahan waktu setiap tahun. Jangan sampai kita sama seperti ketika saat kita baru menjadi percaya. Dalam Yakobus 1 ayat 2-4 ini tertulis bahwa kita perlu merasa berbahagia bila mengalami berbagai situasi pencobaan yang merupakan ujian terhadap iman kita. Karena kita perlu menyadari bahwa ujian terhadap iman kita itu sebenarnya akan menghasilkan ketekunan yang pada akhirnya akan menjadikan kita sempurna. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang hidup di bumi ini, mengalami yang namanya ujian-ujian iman. Dan semua ujian iman itu bertujuan agar kita naik level sampai pada kesempurnaan yang diinginkan oleh Tuhan. Kita harus bergerak naik, bukan turun dalam iman kita pada Tuhan. Jangan sampai kita terus berada di level kelas iman yang sama setiap tahunnya. Kalau dulu kita masih suka sakit hati, dendam atau benci pada orang lain, maka di tahun yang baru ini, mari kita tidak lagi berkutat dengan hal-hal yang sama seperti itu. Tapi kita naik kepada level di mana kita menjadi orang yang mengampuni dan mengasihi, serta memiliki hati yang damai. Kalau dulu kita masih suka dikuasai amarah, maka di tahun baru ini mari kita naik level, jadi orang yang bukan pemarah tapi peramah. Kalau dulu masih suka mabuk-mabukan, minum-minuman keras, kecanduan dengan obat-obatan, sekarang jadi bebas dari semuanya itu. Kalau di tahun lalu masih berfokus pada harta kekayaan, saat ini jadi orang yang hatinya berfokus kepada Tuhan. Kalau dulu suka dengan hal-hal yang berdosa, suka dengan hal-hal yang cabul, perzinahan dan segala hal yang tidak baik, sekarang hidup dalam kekudusan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan untuk kita renungkan secara pribadi.
Apakah diri kita masih sama seperti tahun-tahun yang kemarin? Adakah kita tetap masih berkutat dengan ujian-ujian iman yang sama dan kita belum lulus dalam beberapa aspek di hidup kita? Mari jangan tinggal di level yang lama, tapi naiklah ke level iman yang baru. Jadilah lebih percaya dan lebih mengasihi Tuhan. Hidup kita ini harus ada perubahan menuju kepada kesempurnaan, di mana hidup kita menghasilkan buah. Saudara dan saya harus berbuah, karena yang tidak berbuah akan dipotong oleh Tuhan. Mari sekali lagi saudara, naiklah ke level yang lebih tinggi. Jadilah pribadi yang semakin sempurna, seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami mengerti ya Tuhan, bahwa hidup kami ini harus berubah. Kami harus naik ke level yang semakin tinggi. Engkau menghendaki agar kami tidak hidup dalam cara-cara yang sama, tidak tinggal dalam level yang lama, tapi pindah dan naik dalam level iman yang baru, di mana kehidupan kami semakin berkenan dan semakin sempurna di hadapan-Mu. Tolong kami ya Tuhan, pimpin kami Roh Kudus, ubahkan kami. Kami mau menuruti kehendak-Mu. Kami tidak mau terus-menerus berada di level yang sama. Jamah hati kami Tuhan, ubahkan kami. Tolong kami, kuatkan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini. Pimpin kami, berikan kami hikmat-Mu, dan biarlah semua yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Jadikan kami saluran berkat, jadi saksi dan terang-Mu bagi orang-orang di sekeliling kami. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, yang sakit mengalami kesembuhan, ada mujizat Tuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah mendapat kekuatan baru, yang terikat dan terbelenggu dosa kuasa kegelapan mengalami kelepasan dan kemenangan saat ini, dan yang sedang dalam masalah persoalan mendapatkan jalan keluar yang ajaib yang dari Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Semua rencana kami biarlah Tuhan yang ambil alih, dan biarlah rencana-Mu yang terjadi atas kami. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.